Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Logistik akan memaparkan materi digitalisasi logistik. Dalam beberapa tahun terakhir, arus perdagangan internasional itu bergerak semakin cepat dan kompleks. Rantai pasok ini melibatkan banyak pihak yang tersebar di berbagai negara, mulai dari pemasok, produsen, perusahaan logistik, pelabuhan, bea cukai, hingga distributor. Sayangnya, masih banyak sekali praktek logistik yang berjalan secara konvensional dan manual. Akibatnya muncul berbagai permasalahan. Yang pertama, informasi yang terlambat sampai. Yang kedua, sulitnya memantau posisi barang secara langsung. Yang ketiga, biaya operasional yang membengkak. Yang terakhir, resiko pemalsuan dokumen atau produk. Karena itulah, transformasi menuju sistem logistik yang lebih digital dan terintegrasi dalam berbasis data bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak bagi para pelaku industri logistik saat ini. Video ini akan mengulas bagaimana 4 teknologi utama, yaitu IoT, blockchain, artificial intelligence, dan smart warehousing menjawab kebutuhan tersebut, lengkap dengan studi kasus nyata dari salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia, yaitu Alibaba. Sebelum masuk ke pembahasan inti, marilah kita pahami terlebih dahulu mengapa kelompok kami memilih topik digitalisasi logistik dan bagaimana posisinya dalam konteks industri saat ini. Kami memilih topik digitalisasi logistik karena topik ini sangat dekat dengan kondisi industri logistik dan perdagangan internasional saat ini. Memasuki era revolusi 4.0, hampir seluruh sektor industri, tidak terkecuali logistik, dituntut untuk mulai mengadopsi teknologi digital sebagai kunci utama mereka dalam meningkatkan efisiensi dan juga daya saing. Bagi kami, sebagai mahasiswa program studi D3 Manajemen Perdagangan, pemahaman terhadap teknologi digital di bidang logistik menjadi bekal yang sangat penting. Mengingat dunia kerja ke depan akan semakin lekat dengan teknologi. Topik ini juga sejalan dengan prinsip manajemen logistik berkelanjutan atau sustainable logistik. Karena penerapan teknologi digital pada dasarnya membantu perusahaan menggunakan sumber daya secara lebih optimal, menekan pemborosan, dan juga mengurangi jejak karbon dalam aktivitas distribusi maupun pergudangan. Mengingat ruang lingkup digitalisasi logistik yang sangat luas, kami membatasi pembahasan pada 4 hal yang paling berpengaruh dan paling sering ditemui dalam praktik logistik saat ini: Internet of Things, blockchain, artificial intelligence, dan smart warehousing. IoT kami pilih karena teknologi ini menjadi dasar bagi terciptanya visibilitas rantai pasok secara real-time, di mana sensor dan perangkat yang terhubung memungkinkan posisi, kondisi, hingga pergerakan barang dapat dipantau sepanjang proses pengiriman. Blockchain kami soroti dari sisi ketelacakan rantai pasok, karena kemampuannya mencatat data transaksi secara transparan dan tidak dapat diubah sepihak, sehingga relevan untuk membangun kepercayaan antar pelaku perdagangan internasional. Sementara itu, AI kami arahkan pada 2 fungsi: optimasi rute distribusi untuk menghemat waktu, biaya, dan bahan bakar, serta prediksi permintaan agar perencanaan persediaan lebih akurat. Dan smart warehousing menjadi gambaran bagaimana transformasi digital juga menambah ke sisi operasional gudang melalui otomasi penyimpanan, pengambilan, dan pengelolaan barang. Keempat hal ini kami pilih bukan secara terpisah, melainkan karena saling melengkapi. Mulai dari pemantauan melalui IoT, penjaminan kepercayaan lewat blockchain, pengambilan keputusan cerdas dengan AI, hingga otomasi operasional gudang melalui smart warehousing, membentuk satu ekosistem digitalisasi logistik yang utuh. Oke, saya akan membacakan rumusan masalah. Ada 4 pertanyaan utama yang menjadi fokus kajian. Untuk yang pertama, mengapa digitalisasi menjadi kebutuhan penting dalam pengelolaan logistik di era modern? Untuk yang kedua, bagaimana penerapan IoT, blockchain, AI, dan smart
warehousing dalam sistem logistik. Untuk yang ketiga, apa saja manfaat yang diperoleh dari penerapan teknologi digital dalam kegiatan logistik. Untuk yang keempat, bagaimana teknologi digital dapat mendukung sistem logistik yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum dan 4 sasaran khusus penelitian. Tujuan umum menganalisis dampak digitalisasi terhadap pengelolaan sistem logistik modern khususnya melalui penerapan LOT, blockchain, AI, dan smart warehousing guna menciptakan sistem logistik yang efisien, transparan, dan berkelanjutan. Yang pertama, tujuan khusus. Yang pertama, organisasi digitalisasi, menjelaskan alasan dan organisasi digitalisasi dalam pengelolaan logistik. Yang kedua, mekanisme penerapan, mendeskripsikan cara penerapan dan mekanisme kerja LOT, blockchain, AI, dan smart warehousing. Yang ketiga, identifikasi manfaat, mengidentifikasi manfaat penerapan teknologi digital bagi perusahaan dan rantai pasok. Dan yang terakhir, dukungan sistem, menganalisis dukungan teknologi digital terhadap sistem logistik yang efisien, transparan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat penelitian, kontribusi teoritis, dan juga manfaat praktis bagi berbagai pihak. Manfaat teoritis yaitu berkontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen logistik dan supply chain management, serta menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan juga peneliti lain. Manfaat praktis bagi mahasiswa yaitu menambah wawasan penerapan teknologi digital logistik sebagai bekal di dunia kerja. Bagi pemerintah, yaitu menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan digitalisasi sektor logistik nasional. Bagi perusahaan logistik, memberi gambaran manfaat LOT, blockchain, AI, dan smart warehousing bagi efisiensi operasional. Dan bagi masyarakat dan konsumen, yaitu meningkatkan kualitas layanan, kecepatan pengiriman, dan transparansi informasi barang. Pada era digital saat ini, teknologi memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi logistik. Dua teknologi yang banyak digunakan adalah Internet of Things atau LOT dan blockchain. LOT merupakan teknologi yang memperhubungkan berbagai perangkat fisik ke internet sehingga dapat mengumpulkan dan mengirimkan data secara otomatis. Dalam logistik, LOT diterapkan melalui sensor GPS dan RFID dan sensor suhu pada kendaraan maupun barang. Teknologi ini memungkinkan perusahaan melacak posisi barang secara real-time, menjaga kualitas produk selama pengiriman, serta mengurangi keterlambatan pengguna bahan bakar yang berlebihan. Dengan demikian, LOT membantu menciptakan rantai pasok yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya, blockchain adalah sistem pencatatan data digital yang aman, transparan, dan sulit dimanipulasi. Dalam logistik, blockchain digunakan untuk mencatat seluruh perjalanan produk mulai dari proses produksi hingga diterima oleh konsumen. Teknologi ini meningkatkan kepercayaan atau pihak mengurangi resiko pemalsuan dokumen, mempercepat verifikasi transaksi, serta mendukung penggunaan smart contract yang dapat berjalan secara otomatis. Selanjutnya, konsep ketiga adalah Artificial Intelligence atau AI. AI adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer meniru kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, menganalisis, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia. AI merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem cerdas yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Dalam logistik sendiri, AI digunakan untuk menganalisis pola permintaan pelanggan, memprediksi kebutuhan pasar atau demand forecasting, mengoptimalkan rute pengiriman, hingga membantu pengelolaan persediaan barang secara lebih akurat. Selain meningkatkan efisiensi, AI juga berkontribusi terhadap logistik berkelanjutan karena melalui optimasi rute pengiriman, AI dapat membantu mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi karbon kendaraan distribusi.
Konsep keempat yaitu Smart Warehousing atau pergudangan cerdas, yaitu sistem pengelolaan gudang yang memanfaatkan teknologi digital, otomatisasi, dan perangkat pintar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta produktivitas operasi gudang. Smart Warehousing merupakan perkembangan dari sistem pergudangan tradisional yang mengintegrasikan IoT, AI, RFID, dan Warehouse Management System atau WMS untuk mengoptimalkan seluruh aktivitas pergudangan mulai dari penerimaan barang, penyimpanan, pencatatan inventaris, pengambilan barang, hingga pengiriman. Semuanya dilakukan secara otomatis dan terintegrasi. Yang terakhir, seluruh teknologi ini berpijak pada teori Supply Chain Management atau SCM. Supply Chain Management adalah pengelolaan hubungan antara pemasok, produsen, distributor, pengecer, dan pelanggan untuk menciptakan nilai tambah bagi konsumen dengan biaya yang efisien. Dalam digitalisasi logistik, teori SCM menjadi landasan utama karena teknologi digital membantu memperlancar arus informasi di sepanjang rantai pasok, meningkatkan koordinasi antar pihak, dan mempercepat pengambilan keputusan. Untuk lebih memahami penjelasan dari beberapa slide sebelumnya, maka kelompok kami memberikan satu studi kasus mengenai Alibaba Group, di mana perusahaan ini termasuk perusahaan e-commerce atau perusahaan digital yang dimana hampir 1.000 sampai 1 juta transaksi setiap harinya berjalan melalui platform digital pada Tmall supermarket atau supermarket online yang ada di Tiongkok. Lalu untuk memenuhi tuntutan atau jumlah transaksi yang segitu banyaknya, maka Alibaba mengembangkan sebuah Smart Fulfillment Center di Tianjin, Tiongkok. Alibaba mengembangkan sebuah fasilitas tersebut untuk menangani volume yang membludak segitu banyaknya. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa kasus menjadi tantangan serius bagi Alibaba Group ini sendiri. Salah satunya adalah peningkatan jumlah request yang terjadi hingga mencapai angka 150.000 produk pesanan per hari yang mempengaruhi jumlah stock keeping unit atau SKU dari yang 10.000 menjadi 30.000 jenis produk per hari. Hal tersebut menjadi tantangan serius bagi Alibaba Group ini. Nah, adanya tantangan tersebut dipicu oleh 3 hal. Yang pertama, kompleksitas inventaris, di mana skala produk yang dimiliki oleh Alibaba ini lebih kecil daripada jumlah permintaan yang ada. Yang kedua, human error tinggi, ketergantungan pada tenaga kerja manual memicu tingginya kesalahan pencatatan secara real time dan lambatnya proses picking barang. Lalu yang ketiga, hilangnya keterlacakan, terjadinya blind spot dalam fasilitas Alibaba yang membuat sulitnya melacak posisi barang spesifik secara instan. Lalu untuk menjawab berbagai tantangan yang ada tadi, Alibaba mengintegrasikan beberapa teknologi digital sekaligus. Yang pertama, setiap barang diberi identitas digital khusus. Contohnya dengan melabeli barcode atau RFID berbasis IoT Internet of Things, sehingga seluruh pergerakan barang dapat dipantau secara real time sejak barang-barang tersebut memasuki gudang Alibaba tersebut. Setelah data barang dikumpulkan melalui teknologi IoT, Alibaba mengintegrasikan seluruh informasi tersebut ke dalam Warehouse Management System atau WMS yang berperan sebagai pusat pengelolaan data logistik. Melalui WMS, data dari sensor IoT dan aktivitas operasional gudang dikumpulkan dalam satu platform digital terpusat. Sistem ini memungkinkan perusahaan memantau stok barang secara real-time, mengetahui lokasi setiap produk secara otomatis, serta mengoptimalkan proses penyimpanan dan pengambilan barang. Dengan demikian, aliran informasi menjadi lebih akurat, transparan, dan mudah dilacak. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan Artificial Intelligence atau AI. AI digunakan untuk memprediksi permintaan pelanggan, mengatur tata letak barang produk berdasarkan tingkat perputaran barang, serta mengoptimalkan proses distribusi dan pemenuhan pesanan. Dengan bantuan AI, keputusan operasional dapat dilakukan lebih cepat dan berbasis dengan data. Selain itu, sistem yang telah dibangun juga memiliki potensi untuk diintegrasikan dengan teknologi blockchain. Data dari IoT dan WMS dapat dicatat ke dalam jaringan blockchain sehingga setiap perpindahan barang memiliki jejak digital yang transparan, aman, dan sulit untuk dimanipulasi. Hasil implementasi teknologi ini memberikan dampak yang signifikan bagi operasional Alibaba. Integrasi IoT, WMS, dan juga AI memungkinkan keterlacakan barang secara real-time sehingga proses pencarian dan identifikasi produk menjadi lebih cepat serta akurat. Sistem yang terotomatisasi juga membantu mengurangi kesalahan pencatatan, meningkatkan akurasi data inventaris, serta mempercepat proses pemenuhan pemesanan. Secara keseluruhan, kasus Alibaba menunjukkan bahwa digitalisasi logistik bukan hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan rantai pasok yang lebih transparan, responsif, dan siap dikembangkan lebih lanjut melalui teknologi blockchain di masa depan.
Berdasarkan pembahasan tadi, kelompok kami memberikan 5 strategi untuk mendukung transformasi logistik yang lebih efektif dan berkelanjutan. Yang pertama, perusahaan perlu mengintegrasikan teknologi IoT untuk pemantauan barang secara real-time dengan GPS, RFID, dan perangkat pemantauan kondisi barang guna meningkatkan visibilitas rantai pasok dan mengantisipasi gangguan operasional sejak dini. Yang kedua, penerapan blockchain perlu diprioritaskan pada proses yang membutuhkan transparansi yang tinggi, terutama dalam kegiatan ekspor-impor untuk meningkatkan keamanan data dan mengurangi resiko pemalsuan dokumen. Yang ketiga, pemerintah dan pelaku industri perlu menyusun standar operasional data agar sistem logistik yang berbeda-beda dapat saling terhubung secara aman dan efisien. Yang keempat, peningkatan kompetensi sumber daya manusia harus menjadi prioritas melalui pelatihan penguasaan sistem WMS, ERP, analisis data, IoT, dan AI. Yang terakhir, diperlukan kolaborasi yang kuat antara perusahaan, penyedia teknologi, dan regulator untuk mempercepat implementasi teknologi dan menciptakan ekosistem logistik yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Jadi begitulah sobat logistik, industri logistik sekarang itu berdiri di ambang pintu peradaban baru. Jadi tantangan di depan mata kita itu semakin rumit, dinamis, dan menuntut ketangkasan tanpa batas. Dari pemaparan teman-teman saya tadi, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi logistik melalui kekuatan penuh Internet of Things, blockchain, artificial intelligence atau AI, dan smart warehousing bukan lagi sekedar pilihan atau tren sesaat. Ini adalah transformasi yang tidak dapat dihindari jika kita ingin bertahan, menang, dan menghadapi arus kuat rantai pasok global yang semakin kompleks ini. Keempat teknologi ini bukanlah alat bantu operasional biasa. Mereka adalah pilar-pilar utama, fondasi kokoh dalam membangun sistem logistik masa depan yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Coba teman-teman pikirkan bahwa IoT sendiri memberikan kita mata untuk melihat pergerakan barang, aset, dan kondisi secara real-time dari ujung dunia ke ujung dunia lainnya. Blockchain sendiri dapat memperkuat ikatan kepercayaan antar pelaku rantai pasok, mengunci setiap transaksi dalam pencatatan data yang transparan, aman, dan tidak dapat dimanipulasi lagi. Lalu ada AI. AI sendiri hadir sebagai otak cerdas yang memberikan kemampuan analitik prediktif, mengoptimasikan rute tercepat, dan memprediksi permintaan pasar sebelum hal itu terjadi. Lalu ada juga smart warehousing. Smart warehousing ini mengoptimalisasi setiap sudut operasional gudang dan risiko kesalahan manusia hingga titik nol, dan meningkatkan produktivitas ke level yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Bukti nyatanya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti dalam studi kasus Alibaba, itu menegaskan bahwa integrasi teknologi digital secara menyeluruh dan mendalam mampu meningkatkan kapasitas pengelolaan pesanan, akurasi data, inventaris, dan kecepatan dalam layanan pengiriman secara signifikan. Hal ini merupakan pembuktian kuat bahwa digitalisasi logistik bukan hanya strategi efisiensi jangka pendek untuk menekan biaya, tetapi sebuah investasi panjang yang krusial untuk mendukung daya saing yang efisiensi perusahaan di pasar global yang kejam. Dengan demikian, langkah strategis ini tidak bisa kita tempuh sendiri-sendiri. Ini membuktikan sinergi total dan kolaborasi kuat antara pelaku industri dan pemerintah serta akademisi. Kini saatnya kita bergerak bersama. Mari ciptakan ekosistem logistik yang akuntabel, ramah lingkungan, dan siap menaklukkan tantangan di era industri masa mendatang. Masa depan logistik itu ada di tangan kita sekarang. Sekian dari kami kelompok 1. Jikalau ada kesalahan kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.